Alkisah, Qabil dan Habil adalah putra dari Nabi Adam dan Siti Hawa, yang diturunkan dari surga ke bumi secara terpisah, setelah diusir dari surga karena melanggar larangan Allah. Setelah hidup bertahun-tahun terpisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam alaihi salam membangun Ka'bah sebagai kiblat persatuan. Tanpa disangka-sangka, saat melakukannya, Nabi Adam pun bertemu dengan istri tercintanya, Hawa, di tempat yang bernama Arafah. Nabi Adam dan Siti Hawa pun kembali saling mengenal satu sama lain, dan hidup damai dalam cinta dan kasih sayang yang diridhoi Allah. Hingga pada akhirnya, Siti Hawa mengandung, dan melahirkan anak kembar, setelah Allah karuniakan kepada mereka berdua, 4 orang anak, yakni Qabil dan saudari kembarnya, Iklimah, serta adiknya Habil dan saudari kembarnya, Labuda. Dari sinilah peristiwa tragis, atau korban cinta, yang menjadi sejarah pembunuhan pertama kali, yang dilakukan oleh anak manusia di muka bumi ini. Kisah Qabil dan Habil, merupakan satu kisah yang banyak memberi pesan moral untuk umat muslim. Kita diajarkan bahwa bagaimana perasaan iri dan dengki membawa manusia pada keterpurukan. Sahabat HR Channel, sebelum lanjut pada pembahasan berikut, jika sahabat semua berkenan, untuk membantu subscribe, like, comment, and share, agar sahabat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Mengukil dari buku Kisah Para Nabi, karya Ibnu Natsir, diceritakan bahwa Qabil, putra pertama Nabi Adam, merupakan anak yang suka bercocok tanam. Sedangkan, Habil, adiknya, ia lebih memilih untuk menggembala hewan-hewan ternak, untuk diambil manfaat-manfaatnya. Melihat hal itu, Nabi Adam pun membagi pekerjaan rumah yang berbeda bagi putra-putranya, sesuai minat dan kemampuan mereka. Oleh karenanya, mereka berdua dapat membawa hasil tanam dan ternaknya untuk dikonsumsi bersama di rumah. Hari demi hari terlewati, Qabil dan Habil pun beranjak dewasa, dan tibalah waktu untuk mereka menikah. Perlu diingat, pada masa itu tidak ada manusia lain selain mereka. Sehingganya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan pernikahan di antara saudara kandung. Hal ini berlaku hingga jangka waktu yang lama. Berdasarkan perintah Allah, Nabi Adam pun mengumpulkan keempat anaknya, untuk memberitahu pernikahan mereka satu sama lain, tetapi tidak dengan satu kembarannya. Sehingga, ditetapkanlah keputusan Qabil akan menikahi Labuda, kembarannya Habil. Kemudian, Habil akan menikahi Iklimah, saudari kembar dari Qabil. Mendengar ucapan ayahnya, Habil yang merupakan anak penurut, langsung mengiyakan perintah tersebut. Di sisi lain, keputusan tersebut ditolak keras oleh Qabil. Hal ini beralasan karena Qabil merasa Iklimah lebih cantik parasnya, dibandingkan dengan Labuda. Ia tak rela jika harus Habil yang mendapatkan seorang istri secantik Iklimah. Qabil juga beralasan bahwa dirinya lebih pantas menikahi Iklimah, dikarenakan posisinya yang sebagai saudara kembar. Nabi Adam pun menjelaskan, justru dikarenakan Iklimah adalah saudari kembarmu, maka dilaranglah kamu untuk menikahinya, wahai putraku, ucap Nabi Adam kepada Qabil. Akan tetapi, penjelasan tersebut tidak membuat Qabil paham dan terima akan permintaan Nabi Adam, dari keputusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bersikeras bahwa semua ini hanyalah permainan ayahnya, bukan perintah dari Allah. Melihat kemarahan dari perkataan putra sulungnya, Nabi Adam pun berkata, "Kalau memang kamu menganggap ini bukan perintah Allah, maka pergilah kalian berdua untuk berkurban. Siapapun yang kurbannya diterima olehnya, maka dialah yang berhak menikahi Iklimah." Qabil dan Habil pun melaksanakan perintah ayahnya, untuk mencari hadiah kurban terbaik. Maka pada saat itu, Qabil menyiapkan beberapa tanaman sayur dan buah-buahan yang sudah mulai layu. Dalam hatinya, ia berkata, "Aku tidak peduli apa ini diterima atau tidak. Akulah yang harus menikahi Iklimah." Qabil berbisik dalam hatinya, sedangkan Habil datang dengan hasil ternak terbaik. Ia membawa daging kambing yang berkualitas, sebagai hadiah kurban untuk dipersembahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hatinya, ia hanya berharap ridho dan kasih sayang dari Allah. Mereka berdua pun meletakkan hadiah kurban tersebut di atas gunung. Tak lama kemudian, datanglah seberkas cahaya api putih, turun dari langit, menghampiri daging kambing milik Habil. Daging kurban tersebut dianggap sudah diterima oleh Allah, sehingga bisa diartikan bahwa kurban Qabiloh yang ditolak oleh Yang Maha Kuasa. Melihat hal itu,
Qabil merasakan amarah di dalam dirinya. Ia pun mengatakan ancaman pada Habil, "Apa-apaan ini? Mengapa hanya hadiah kurbanmu yang diterima? Akan kubunuh kau, tak akan kubiarkan kamu menikahi saudari kembarku," ucap Qabil dengan nada tegas. Habil yang mendengar ancaman dari kakak tertuanya itu pun tak menyangka. Ia pun menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima hadiah kurban orang-orang bertakwa. Seandainya kamu julurkan tanganmu untuk membunuhku, aku takkan menjulurkan tanganku sama sekali untuk berusaha membunuhmu. Sungguh aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam," ucap Habil. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran, yang artinya, "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 28. Walaupun mendengar ancaman yang menakutkan, Habil tidak membalas kejahatan itu dengan hal yang sama. Ia lebih memilih dengan diam dengan keteguhan imannya. Perasaan takut akan kuasa Allah membuatnya tidak berani untuk turut merusak kehidupan di muka bumi. Beberapa hari kemudian, di suatu malam yang dingin, Habil yang kelelahan sehabis beternak, tertidur lelap di satu gubuk peternakan. Nabi Adam pun meminta Qabil menyusul Habil, agar segera pulang ke rumah. Disinilah datang setan yang menggoda Qabil untuk membunuh Habil. Qabil yang masih diliputi rasa amarah, dari keputusan pernikahan, dan hadiah kurban kemarin, Qabil pun terbujuk atas godaan itu. Ia pun bergegas pergi menjemput Habil, dengan menggenggam batu besar di tangannya. Sesampainya di gubuk, Qabil dengan jahatnya melemparkan batu besar tersebut ke wajah sang adik. Ia melukai Habil dengan satu batu itu, hingga nyawa Habil tidak terselamatkan. Oleh sebabnya, terjadilah sudah satu peristiwa pembunuhan tragis yang pertama kali dilakukan anak manusia di muka bumi. Selepas Habil meninggal, Qabil tidaklah langsung merasa bersalah, justru ia pulang dengan berpura-pura tak terjadi sesuatu. Ia tak memberi tahu siapapun atas peristiwa tragis tersebut. Nabi Adam yang bingung atas keberadaan putra bungsunya itu, mulai merasa kehilangan. Melihat kondisi ayahnya, Qabil pun mulai diliputi rasa takut dan menyesal. Kemudian, ia pun pergi meninggalkan Nabi Adam alaihissalam. Qabil kemudian bergegas memanggul jasad Habil, dengan perasaan khawatir ayahnya mengetahui, bahwa dirinya telah membunuh saudaranya, lalu dibawalah jasad Habil itu ke sana kemari. Bahkan ada beberapa ulama yang menyebutkan dalam riwayatnya, Qabil berkeliling dengan jasad Habil selama bertahun-tahun. Artinya Allah rawat jasad Habil tidak busuk dimakan waktu. Bertahun-tahun Qabil keliling dengan rasa bingung, untuk melakukan apa pada jasad Habil. Sampai akhirnya Allah mengirimkan dua burung gagak, yang bertengkar di hadapan Qabil. Salah satu burung gagak itu berakhir mati, dan burung gagak lainnya menggali lubang pada tanah untuk mengubur gagak yang sudah mati. Melihat yang dilakukan burung gagak tersebut, Qabil pun merasa menyesal atas perilakunya selama ini, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Yang artinya, kemudian, Allah mengirim seekor burung gagak untuk menggali tanah, supaya dia memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana cara mengubur mayat saudaranya. Qabil berkata, "Celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat mengubur mayat saudaraku?" Maka, jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 31. Sahabat HR Channel, dari peristiwa tragis yang terjadi antara Qabil dan Habil di atas, Qabil mendapatkan dosa jariah yang terus mengalir hingga hari kiamat nanti tiba. Hal ini disebabkan, tiap manusia di kemudian hari yang membunuh sesamanya, akan menambah aliran dosa kepada Qabil. Sebab, ialah yang pertama kali memberi contoh pembunuhan untuk pertama kalinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah setiap jiwa yang dibunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama Qabil ikut menanggung dosa pembunuhan tersebut, karena dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, berdasarkan kisah pembunuhan tragis pertama yang terjadi di muka bumi, Allah kemudian berfirman tentang larangan saling membunuh pada manusia. Tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Yang artinya, oleh karena itu, kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain, atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia.
Sungguh, Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka, dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Sahabat HR Channel, kesimpulan, dari kisah perselisihan antara Qabil dan Habil, disebabkan karena masalah kedengkian yang dirasakan Qabil, diharapkan untuk sahabat semua, terkhusus untuk seluruh umat Islam, dapat mengambil hikmah mengenai bagaimana perasaan iri dan dengki, dapat menyebabkan manusia melakukan kejahatan. Sekian dulu video kisah kali ini. Semoga kisah di atas, bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.